Sebelum beranjak ke jamaah, ada dari saya Ustadz, saya ingin bertanya terkait fitrahnya perempuan. Ini sering jadi perdebatan Ustadz. Para orientalis itu sering menganggap bahwa hukum Islam itu menggunakan konsep patriarki Ustadz ya, bahwa laki-laki itu selalu di atas gitu. Seolah ada diskriminasi dalam Islam terhadap wanita. Seperti misalnya wanita tidak boleh jadi imam sholat, wanita wajib taat kepada suami, wanita tidak boleh jadi hakim gitu ya. Kemudian wanita lebih baik di rumah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz memandang ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat sesuatu, jangan lepaskan dari konteks. Bagaimana konteks ketika Islam ini dulu datang? Ketika Islam datang 14 abad yang lalu, perempuan itu diwarisi, menjadi barang benda yang diwariskan. Ibu, anak kandung, saudara kandung tidak dapat warisan. Begitu tradisi zaman dulu. Lalu kemudian seorang laki-laki menikah, lahir anak pertama laki-laki. Habis itu si laki-laki tadi menikah yang terakhir saat dia sudah tua punya istri lagi, karena mereka zaman dulu poligaminya tanpa batas. Ketika meninggal, anak yang pertama ini boleh mewarisi istri bapaknya yang terakhir. Maka ketika Islam datang, haram hukumnya menikahi ibu tiri. Ibu tiri, istri bapak kita, itu mahram mu'abbad. Sampai hari kiamat, dia adalah ibu kita. Tak boleh dinikahi. Dan kalau seorang laki-laki meninggal, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, dapat 1/8. Ibu ada kalanya 1/6. Unsayain. Perempuan mendapat bagian laki-laki, sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar. Perempuan, dia tidak menanggung apa-apa. Perempuan kalau dia punya harta, dia tidak menanggung apapun. Kalau ada perempuan yang ngasih makan anaknya dari gajinya, itu adalah pertolongan dia untuk suaminya. Nah, itu. Jadi, jangan. Zaman Nabi SAW dulu, perempuan itu, kalau dia dalam keadaan menstruasi, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dia dibuatkan satu tempat khusus. Dan itu masih ada di suku-suku primitif zaman sekarang. Ketika Islam datang, perempuan yang menstruasi, mohon maaf, boleh serumah dengan suaminya, boleh satu kamar, boleh satu tempat tidur, boleh memasak. Tidak ada satu larangan apapun. Jadi Islam datang sangat moderat, memotong jarak zaman 14 abad. Dulu perempuan tidak boleh membaca kitab suci, tidak boleh belajar membaca, jangankan baca kitab suci. Ketika Islam datang, perempuan meriwayatkan hadis, baca tarajim rijal, biografi periwayat hadis. Berapa banyak periwayat perempuan-perempuan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba' tabi'in. Bahkan ketika kami belajar di Maghribi Maroko, Darul Hadis, salah satu dosennya Dr. Faridah Zammaru adalah perempuan, menjadi dosen, dan dia belajar kepada Dr. Rawandi. Dr. Rawandi juga berguru kepada seorang perempuan namanya Aisyah binti Syati Abdurrahman. Aisyah Abdurrahman binti Syati, seorang perempuan yang luar biasa menafsir Al-Quran. Nah, jadi orang yang mengatakan Islam mendiskreditkan perempuan, ada sesuatu di balik statementnya itu. Sesuatu kejahilannya, atau pura-pura jahil karena dia dapat pesanan.
untuk mendiskreditkan Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.